Pemirsa, seorang perempuan penumpang MRT Jakarta mengeluhkan sepedanya hilang dicuri saat diparkir di komuter bike shelter stasiun MRT Setiabudi, Jakarta Selatan. Setelah mendapat laporan dari korban, polisi kini memburu pelaku. Tak buruk nih, biasanya sepedaku aku parkir di sini. Hari ini pulang kantor, sepedanya udah hilang, nggak ada. Tapi security-nya lagi ngecekin karena ada CCTV, semoga sepedanya masih ada. Aduh, hilang segala. Seorang perempuan penumpang MRT ini kaget sepeda miliknya hilang dicuri saat diparkir di bike rack stasiun MRT Setiabudi Astra, Setiabudi, Jakarta Selatan. Korban yang bernama Rahmi Sofia dengan akun Instagram Mimi Campervan kemudian melapor ke pihak MRT untuk melihat rekaman CCTV saat pencurian berlangsung. Setelahnya korban diminta melapor ke polisi untuk mendapatkan rekaman CCTV tersebut. Berdasarkan pengakuan korban dari rekaman CCTV, ciri-ciri pelaku mengenakan topi, masker, dan jaket hitam. Tadi udah lihat CCTV-nya, CCTV dari MRT udah lihat memang ada pelaku yang ngambil sepedanya. Dan pelakunya itu pakai topi, pakai masker, jaket hitam. Cuman CCTV-nya nggak bisa di-share di publik karena itu sifatnya barang bukti. Kalaupun mau ambil filenya harus lapor ke polisian. Kita lapor ke kantor polisi dulu ya. Korban kemudian melapor kasus kehilangan sepeda ke Mapolsek Metro Setiabudi. Namun dia diminta polisi menunjukkan kwitansi bukti kepemilikan sepeda yang hilang. Meski telah mengikhlaskan sepedanya, korban tetap berharap sepedanya bisa ditemukan dan dikembalikan. Polisi kehilangan barang harus ada bukti kepemilikan. Nah, bukti kepemilikan itu harus hanya punya kwitansi. Kwitansi kalau kita belanja udah hilang dong, disuruh bikin. Oke, kwitansi. Nah, kita bikin dulu ya. Jadi gue beli sepeda dulu dengan harga 3.300.000. Itu, gengs. Udah lapor ke polisian gitu. Tadi ya lapor gitu aja. Tunggulah kabar katanya. Kalau ada kelanjutan nanti dihubungi pihak kepolisian. CCTV udah lihat tapi nggak bisa di-share karena itu barang bukti dari pihak kepolisian. Gitu, gengs. Ya udahlah, sepedanya kita ikhlaskan saja. Kayaknya udah pesimis. Semoga diganti yang lebih baik. Pihak Polres Metro Jakarta Selatan menyatakan setelah korban melapor ke Polsek Setiabudi, polisi langsung memburu pelaku berdasarkan bukti dari rekaman CCTV. Polisi juga bekerja sama dengan pihak MRT untuk menemukan pelaku. Atas pencurian tersebut, pelaku rugi 3 juta rupiah. Saat ini kita lagi mengejar ya, siapa melakukan, kemudian kapan, jam berapa, itu yang kita kejar. Tentunya kita sudah bekerja sama dengan security. Ya, kita minta kerjasama dari security adalah keterangan apa yang dilihat sama security atau penjaga dari area tersebut. Ya, CCTV pun kita sudah mintain. Bu, yang hilang itu sepeda apa dan nilai kerugiannya berapa? Ya, jadi sepeda itu ada inisial P ya dari mereknya, kemudian untuk kerugian adalah lebih kurang 3 juta lebih. Ya, itu yang kita dapat dari korban. Bike rack atau komuter bike shelter merupakan fasilitas di stasiun MRT untuk memarkirkan pengguna sepeda agar dapat mengamankan sepeda dengan kunci dan gembok pribadi. Kasus pencurian sepeda di bike rack stasiun MRT sudah 2 kali terjadi. Sebelumnya juga pernah terjadi pencurian sepeda di stasiun MRT Haji Nawi 2 tahun lalu. Dari Jakarta, Helmi Sejangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menangkap pelaku penculikan anak di bawah umur di Pasar Rebo, Jakarta Timur. Pelaku yang telah mengincar korban selama 1 bulan dihadiahi timah panas petugas. Padang. Buka Pak. Pak, buka aja Pak. Oh, ditahan. Bagus ya. Saya bilang buka. Buka. Inilah detik-detik penangkapan pelaku penculikan anak di sebuah kontrakan di Jakarta Timur Selasa siang. Pelaku sempat mencoba kabur saat ditangkap dengan naik ke plafon rumah. Polisi pun terpaksa melakukan tindakan terukur lantaran pelaku tak hanya mencoba melarikan diri, tetapi juga melawan petugas. Pelaku bernama Adi Mahyanto ini berhasil diamankan usai buron selama kurang lebih 5 hari. Saat polisi masuk, didapati korban berinisial ETZ berusia 13 tahun tengah ketakutan.
Kasus penculikan ini bermula pelaku yang tinggal di wilayah yang sama dengan korban di daerah Pasar Rebo, Jakarta Timur ternyata sudah mengincar korban selama 1 bulan. Pelaku berinisial MAM berumur 48 tahun. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, pelaku sudah memantau korban 1 bulan sebelum kejadian. Kemudian pada tanggal 5 April 2025, pelaku mengontrak di samping kontrakan korban. Pada tanggal 8 April 2025, pelaku menyiapkan kontrakan baru untuk tempat eksekusi korban yang tidak jauh dari lokasi penginapan yang pertama. Kemudian pada tanggal 9 April 2025, pelaku mengajak korban untuk pergi berbelanja dan mengembalikan korban ke rumahnya. Setelah mendapatkan kepercayaan dari orang tua korban, pelaku mengulangi hal yang sama dan pada tanggal 10 April 2025, pelaku berhasil menculik korban dan tidak kembali lagi ke rumahnya. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengakui mencabuli bahkan memperkosa korban sebanyak 3 kali. Hingga kini pelaku masih dilakukan pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Pelaku dijerat pasal 328 KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Dari Jakarta, Dan Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Viral perampasan mobil yang dilakukan debt collector di area markas Kodam 5 Brawijaya, Surabaya, Jawa Timur. Peristiwa ini gaduh karena diduga debt collector mencatut nama seorang perwira Kodam untuk melancarkan aksinya. Ayo, bicara baik-baik. Halo kakak. Cepat. Inilah perampasan mobil yang dilakukan oleh 4 debt collector di kawasan markas Kodam 5 Brawijaya, Surabaya yang viral. Membuat gaduh karena ada dugaan pencatutan nama seorang perwira Kodam untuk melancarkan kegiatan debt collector ini. Atas ketidaknyamanan tersebut, Kodam 5 Brawijaya menjelaskan, perwira yang dicatut namanya menegaskan tak pernah mengenal para debt collector dan langsung melaporkan para debt collector ini ke Mapolrestabes Surabaya atas dugaan pencemaran nama baik. Sementara itu, 4 debt collector yang beraksi di Makodam meminta maaf dan mengatakan narasi di media yang menyebut pihaknya mencatut nama perwira itu tidak benar. Kodam 5 Brawijaya untuk masalah ini sudah selesai, kemudian juga sudah dilaporkan ke Polrestabes karena terkait di situ ada kegiatan ataupun pencatutan nama baik atas nama Letkol Juni, dan itu juga sudah dilakukan Polrestabes, dan saat ini untuk oknum debt collector tersebut sudah diperiksa oleh Polrestabes. Kini proses kasus hukum pencatutan nama tengah berjalan di Polrestabes Surabaya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan.